Pintu. Pintu adalah sebuah benda yang kita temui setiap hari. Ia bukan sekedar pelindung atau penghalang. Pintu adalah simbol dari privasi, keamanan, kekuasaan, dan bahkan harapan. Tapi, pernahkah kamu bertanya, sejak kapan manusia mengenal pintu? Mari kita telusuri sejarah panjang pintu dari batu pertama yang menghalangi gua hingga teknologi smart door masa kini. Yang pertama, awal mula zaman prasejarah. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, di zaman prasejarah, manusia mulai mengenalkan pola hidup modern. Mereka mulai membangun tempat tinggal permanen. Saat itu, belum ada pintu seperti yang kita kenal sekarang. Manusia gua menggunakan batu besar, kulit binatang, atau ranting untuk menutup mulut gua atau lubang tempat tinggal mereka. Ini bukan hanya soal perlindungan dari cuaca, tetapi juga dari binatang buas dan suku lain. Yang kedua, peradaban kuno Mesir, Mesopotamia, dan Cina. Seiring berkembangnya peradaban, pintu mulai berubah. Di Mesopotamia dan Mesir kuno, arsitektur mulai berkembang. Ditemukan pintu dari kayu solid, bahkan berengsel sederhana. Di makam Tuhan Hamun yang terkenal, ditemukan lukisan pintu yang sangat dekoratif, menunjukkan bahwa pintu bukan hanya fungsional, tetapi juga simbol status. Sementara di Cina kuno, gerbang menjadi simbol spiritual dan politik. Gerbang khas Tiongkok tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk, tetapi juga penanda kelas sosial dan wilayah kekuasaan. Yang ketiga, Yunani dan Romawi kuno, teknologi dan estetika. Bangsa Yunani dan Romawi membawa pintu ke tingkat baru. Mereka menciptakan sistem engsel logam yang lebih kuat, bahkan pintu ganda dan lipat. Pintu-pintu pada era itu mulai terbuat dari bahan logam seperti perunggu, bahkan beberapa pintu kuil masih bertahan hingga kini. Fungsi pintu meluas, bukan hanya sebagai pembatas ruang, tetapi juga mengatur sirkulasi dan estetika bangunan. Yang keempat, abad pertengahan. Keamanan dan simbol kekuasaan. Masuk ke abad pertengahan, kita melihat pintu-pintu kastil yang besar dan berat, terbuat dari kayu ek tabal, diperkuat besi tempat. Pintu bukan sekedar pelindung, tapi simbol kekuasaan. Di katedral dan gereja besar, pintu menjadi bagian dari simbol spiritualitas. Relief ukiran di pintu gereja sering menggambarkan kisah suci, mengajarkan umat lewat simbol. Yang kelima, revolusi industri, produksi massal, dan standarisasi. Masuk ke abad 18 dan 19, revolusi industri mengubah segalanya. Pintu kini bisa diproduksi massal, kayu, kaca, logam, semua menjadi bahan populer. Standarisasi dimensi pintu muncul agar memudahkan produksi dan konstruksi bangunan. Kaca mulai digunakan secara luas, menciptakan pintu dengan pencahayaan alami. Yang keenam, abad 20 hingga kini, desain, inovasi, dan teknologi. Di abad ke-20, pintu tidak lagi sekedar penghalang, mereka kini bagian dari gaya hidup. Dari pintu geser ala Jepang, pintu otomatis di pusat pembelanjaan, hingga pintu tahan api di gedung pencakar langit. Dan kini, kita memasuki era smart door, dengan teknologi seperti sidik jari, sensor gerak, hingga AI dan internet. Pintu bisa dikendalikan dari ponsel. Yang ketujuh, makna filosofis dan budaya. Tapi di balik semua itu, pintu tetap memiliki makna simbolis. Ia bisa berarti awal baru, peluang, atau bahkan misteri. Dalam banyak budaya, pintu adalah transisi antara dunia luar dan dalam, antara masa lalu dan masa depan. Yang terakhir, penutup. Dari batu besar di mulut gua hingga sistem digital dengan sidik jari, pintu telah menjadi saksi di evolusi manusia. Ia bukan hanya benda, tapi cerita. Cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan melangkah. Setiap pintu yang terbuka adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.